Tuhan Allah kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Minggu pagi ini kita sudah ada di peringatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus, dan kita sudah ada di Minggu Sengsara yang pertama. Karena itu tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik hari ini, melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman, kotong semua pasti punya ambisi. Amin. Ambisi atau sama dengan suatu keinginan yang menggebu-gebu, yang meluap, keinginan yang dipaksakan untuk harus. Saya coba buka-buka kamus bahasa Indonesia. Ambisi adalah keinginan atau hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh atau mencapai sesuatu yang lebih. Ambisi. Ambisi untuk menjadi yang terbesar. Ambisi untuk menjadi terkenal. Kalau ambisi untuk menjadi terbesar itu lihat di pejabat-pejabat teras dan teras sering dan teras lain-lain. Dong akan baku bunuh mati hanya karena mau jadi yang terbesar. Berambisi, siapa yang nanti jadi pemimpin, siapa yang nanti jadi yang paling di atas, siapa yang nanti duduk di kursi panas atau di kursi dingin. Itu terjadi tentunya Bapak Mama. Menjadi terkenal itu ada di tengah-tengah kehidupan para artis. Untung saja kotong di Mio ini sondeda artis. Karena sekarang media sosial ini gampang bikin orang jadi artis. Supaya jadi terkenal maka orang bisa selfie hari-hari. Kemudian muat pasang muka pakai modus. Hanya karena mau terkenal. Orang bisa pakai segala macam cara untuk bisa terkenal. Menjadi yang terpandang. Menjadi yang terhormat. Siapa yang tidak butuh dihormati? Apalagi kalau dia sampai kepada level tingkat dewa. Gila hormat. Menjadi yang terdepan. Syukur-syukur kalau menjadi yang terdepan. Dia tidak menghalangi orang dari belakang untuk maju. Tetapi kalau sudah di depan kemudian dia menghalangi orang di belakang untuk maju, itu jadi soal. Menjadi yang terbaik. Dan ada banyak yang lain. Karena dengan mendapat posisi menjadi terdepan, menjadi terbesar dan seterusnya. Orang sangat butuh untuk dihormati dan disegani. Mendapat prioritas untuk diperlakukan istimewa. Orang yang berambisi itu dia akan berpikir untuk harus diistimewakan. Mau apa-apa mesti pikir na apa dulu. Mau bikin apa-apa mesti kasih dia dulu. Mau bikin apa-apa harus minta dia persetujuan dulu. Itu ambisi karena dia merasa istimewa. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman, tentunya bahwa dalam hal ini orang mau untuk mendapatkan status sebagai orang besar. Kotong di kampung biasa sebut kasih naik. Sampai hari ini tentunya bahwa ambisi menjadi penyebab pertengkaran. Menjadi salah paham. Karena ambisi orang bisa iri hati. Karena ambisi orang bisa saling menyakiti dan saling melukai. Bahkan orang bisa membuat ambisi bisa membuat orang menjadi serakah dalam banyak hal. Tidak tahu diri. Dan seterusnya. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya para murid terjebak dengan ambisi
untuk menjadi yang terdepan atau ambisi untuk mendapatkan posisi dalam kehidupan persekutuan ketika mereka melayani bersama-sama dengan Yesus. Kenapa sehingga ambisi itu muncul Bapak Mama Saudara orang beriman? Tentunya bahwa karena mereka mendengar Yesus memberitakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Dalam hal ini tentunya bahwa mereka tidak berpikir dan mengerti apa yang Yesus sampaikan. Yang mereka pikirkan bahwa Yesus sementara omong soal posisi dan jabatan antara para murid. Sehingga kemudian timbul pertengkaran di antara mereka. Pasti Simon Petrus bilang, ingat dia waktu itu bilang Simon yang disebut Petrus, out number one, nenakka number one. Yohanes mau kalah apalagi Yakobus. Ini menjadi perdebatan dan pertengkaran yang begitu luar biasa. Mendapatkan posisi apalagi kalau menjadi orang terdekat Yesus. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus tentunya mengetahui apa yang sementara dipikirkan oleh para murid ketika itu. Bahwa mereka sementara ada dalam suatu kondisi, suatu keadaan sementara bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Soal posisi itu hanya soal siapa yang terbesar. Ambisius tentunya menjebak para murid. Sehingga akhirnya mereka kehilangan kontrol, melupakan bahwa kehadiran mereka bersama-sama dengan Yesus adalah untuk melayani dengan cinta di tengah-tengah umat. Mereka bukan berpikir soal melayani dan menjadi hamba. Karena terkadang bahwa kalau kotong berdiri di depan jadi pendeta, ini kotong bilang, beta ketua majelis jemaat. Pakai jabatan ketua majelis jemaat. Kalau beta jadi penatua, beta ini penatua. Kalau beta jadi diaken, beta ini diaken, duduk ini di kursi majelis. Yang jemaat harus dengar beta omong AA. Son ada B dan C. Dan seterusnya. Murid-murid tentunya terjebak dalam hal ini. Menjadi orang kepercayaan orang terdekat, mendapat posisi dan kedudukan. Tentunya itu akan meningkatkan derajat mereka. Bukan soal melayani, tetapi soal siapa yang ada dan berdiri di garis terdepan. Bapak Mama Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata firman Tuhan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Artinya bahwa Yesus mengetahui apa yang sementara diperdebatkan oleh para murid ketika itu. Dong bukan berdebat soal ini nanti kotong pimalayani di mana lah ya. Siapa yang kira-kira nanti dibamasak, siapa yang nanti kira-kira diterima tamu, siapa yang nanti kira-kira di sini son bagi tugas. Tetapi yang dong pikir kotong semua harus duduk di depan. Dong baku rampas itu tempat sama seperti orang baku rampas tempat di tempat pesta. Di tempat pesta itu orang akan baku rampas duduk di depan. Walaupun dia pengundangan itu beda dengan undangan untuk bupati dan camat. Nanti dia sepi duduk tiba-tiba kalau pejabat tuh muncul latar orang bilang begini. Mama, geser sedikit Ini kursi eksekutif. Baru dia bangun. Oh, ini kursi eksekutif. Baku rampas untuk duduk di depan. Tapi coba kalau datang gereja, Bapak Mama lihat sakotong di sini juga gitu. Deret belakang itu penuh rata. Tetapi coba lihat kursi deret depan kosong. Orang akan berupaya untuk menjadi yang terdepan, terbesar. Orang sedang mau jadi yang kecil. Para murid tentunya mempersoalkan posisi dan tempat. Karena itu kata firman Tuhan, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya. Kenapa harus anak kecil? Kalau kotong di kantor polisi ada masalah dan kotong bawa anak kecil jadi saksi Bapak Mama, polisi sonde akan dengar orang dewasa pun keterangan. Amin. Orang dewasa itu pintar. Pintar omong kosong, pintar berbolak-balik kata, pintar putar balik dan seterusnya. Tetapi coba kalau bawa saat anak kecil pergi,
Ini saksi kunci ini. Kemana? Oh begitu kok? Oh benar. Anak kecil itu orang bilang polos. Dia seakan omong kosong. Apa yang dia omong lurus-lurus ke apa yang dia lihat. Amin. Tetapi jangan sampai juga anak sekolah minggu pulang bilang, Ma pendeta ini hari omong begitu. Beta pulang lihat nenek misa pun kios itu. Nanti kalau dia tanya beta nanti kes tahu tadi Ma pendeta bilang kotong anak kecil itu omong lurus-lurus. Jadi nenek pumi eko itu kotong son ambil dari kios. Padahal dia su ambil habis kok su rendam habis. Yesus menempatkan seorang anak kecil dengan satu lambang kepolosan yang begitu luar biasa. Lambang kerendahan hati untuk kemudian menggambarkan kepada para murid bahwa siapa yang mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Dalam hal ini juga bahwa tentunya untuk menjadi yang besar, kita harus memulai dari hal-hal yang kecil. Untuk mendapatkan pekerjaan yang besar, harus mulai dari perkara-perkara yang kecil. Ada orang yang terlalu berambisi dengan banyak perkara besar, tetapi dia lupa bahwa perkara kecil itu penting menjadi anak tangga untuk mencapai kepada perkara besar. Karena itu yang dia pikir yang hanya yang wah. Tetapi dia lupa bahwa harus ada dasar untuk mencapai kepada yang besar. Itu hanya karena ambisi. Mulai dari perkara yang kecil. Sama juga dengan jemaat Immanuel Mio pergumulan pembangunan gereja. Mulai dari 500 rupiah. Ada jemaat lain 1 juta per kakak. Di Immanuel ini orang omong 500 per hari. Itu pibeli vicin Ajinomoto justru dapat. Mulai dari perkara kecil, setiap mengumpulkan perkara kecil, mengerjakan perkara kecil, Tuhan kasih lebih besar dari itu 500. Amin. Jangan berpikir terlalu tinggi. Karena ketika kita berpikir terlalu tinggi, kita lupa bahwa kita sementara injak tanah. Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kepolosan dan kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Tentunya ini menjadi gambaran bagi para murid. Harus mulai dengan kerendahan hati. Harus mulai dengan kepolosan dan ketulusan untuk menerima setiap perkara-perkara yang Allah percayakan. Bukan kemudian pilih. Tuhan beta murid nomor 1 jadi kasih beta yang besar dan dong harus dengar beta. Kasih beta yang ini karena beta yang pas di situ. Dong itu son pas di situ. Tentunya bahwa dalam hal ini Yesus melihat bagaimana kita dengan tulus untuk melayani. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus menggambarkan seorang anak kecil karena tentunya bahwa para murid sulit untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang dirinya, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Karena yang ada dalam pikiran para murid adalah bahwa Yesus anak tunggal Allah. Ingat benar bahwa Yesus adalah manusia sejati, tetapi juga dia adalah Allah yang sejati. Dalam gambaran dirinya, dia yang sebenarnya anak Allah telah memberikan dirinya, meninggalkan tahta kemuliaan di sorga, datang menjadi sama dengan manusia dan merendahkan diri untuk kemudian menyelamatkan kita dari dosa. Yesus mulai dari perkara kecil, meninggalkan, mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Itu perkara kecil, bukan perkara besar. Kalau yang perkara besar itu yang dia anak Allah. Perkara kecil, dia mengosongkan diri, sonde ego, sonde sombong, son kepala batu. Mengosongkan diri. Bukan kemudian, beta lihat aku bikin apa. Siapa mau geng di sini? Yesus pakai begitu. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Tetapi tentunya bahwa dia tidak hidup dalam dosa. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa karena murid-murid tidak memahami, Yesus menempatkan anak kecil ini untuk kemudian dia memberikan pandangan yang baik kepada para murid, memberikan pemahaman yang baik kepada para murid. Siapa yang mau menjadi yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Karena dalam hal kerajaan sorga
tidak berbicara tentang siapa yang besar dan siapa yang kecil. Kalau masih hidup di muka bumi boleh. Jabatan, kedudukan, segala sesuatu yang kotong miliki bisa membedakan kotong pun derajat dengan orang lain. Tapi kalau di sorga sonda ada begitu. Di sorga sonda ada yang besar dan sonda ada yang kecil. Semua papmese. Bukan nanti ya solusi pendeta bilang ingat itu harus beta pakai toga jika sampai di sana juga. Ingat beta pun tempat yang pakai toga. Majelis juga nanti begitu. Ingat beta pun tempat yang tak duduk di kursi majelis. Rukun juga. Ingat beta rukun. BP3J apalagi BP3J. Ingat kotong yang awasi sang dong. Di sorga sonde ada yang besar dan sonde ada yang kecil. Semua sama dalam pandangan mata Allah. Papa mama saudara orang beriman. Yang menjadi persoalan utama dalam hal kerajaan sorga adalah bagaimana kita melayani. Bagaimana kita melayani. Siapa yang melayani dengan tulus, ia akan menjadi yang terbesar. Saya selalu ikuti beberapa pejabat. Kotong pun TV Rumah Pastori itu ada yang susah tahun. Jadi biasanya kalau mau nonton maka kotong pakai YouTube. Ikuti belusukan atau kunjungan pejabat-pejabat. Ada pejabat-pejabat yang nanti dia berkunjung sampai di pasar. Saya tidak tahu itu modus makan puji atau sebenarnya mencari pencitraan atau apa. Sampai di pasar dia pilih kotoran, pilih sampah, cabut rumput, kemudian viralkan di ini barang. Walaupun dia pejabat, kotong sudah tahu dia pemodus yang lain, tetapi dia turun cabut rumput, sapu, pilih kotoran dan seterusnya. Jokowi itu masuk di dalam lumpur sawah, ikut tanam sawah di Sumba. Dia masuk, semua orang kawan, kotong pun Bapak Jokowi sayang begitu. Memang Bapak berjiwa petani, Bapak atas segala petani. Ada banyak hal, tentunya dengan motivasi tersendiri. Tetapi tentunya juga ada yang dengan ketulusan meninggalkan apa yang menjadi jabatan derajatnya untuk kemudian melayani sebagai hamba. Tetapi ada juga yang hamba kemudian berpikir seperti Tuhan yang bekerja. Papa mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melayani bukan soal pamer. Melayani bukan soal mau makan puji. Melayani bukan soal supaya sebentar kotong pukul dada. Karena semua milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Melayani adalah soal ketulusan hati untuk kotong melayani. Karena itu tentunya Bapak Mama tadi ada 2 ciri orang yang tentunya dimunculkan di sini. Ketika para murid bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka? Ada murid-murid yang begitu berambisius, tetapi ada murid-murid yang tentunya dengan kerendahan hati dan kerelaan, ketulusan untuk melayani. Ciri-ciri orang yang ambisius Bapak Mama. Yang pertama, kotong ini hari omong itu barang dulu. Dia bekerja keras dengan terpaksa, atau dia paksa diri saja kerja. Padahal dia sonde mau, dia bilang itu pekerjaan son cocok dengan beta. Masa S1 kok tanam kurus? Masa S1 kok beta piara ikan? Masa S1 kok beta kerja sawah? Masa S1 kok kemudian beta kerja kebun? Dia akan kerja dengan terpaksa. Ciri-ciri orang ambisius. Tetapi tentunya juga ada keinginan terselubung supaya orang puji sang dia. Supaya orang puji sang dia. Orang yang kerja dengan terpaksa itu yang ada dalam dia pikiran, yang penting sebentar beda dapat puji. Bukan soal dia pun kerja, tetapi soal dia mau dapat puji. Yang kedua, ingin untuk selalu terlihat menonjol atau lebih dari yang lain. Orang lain son boleh lebih dari dia. Kalau orang lain lebih dari dia itu sudah jadi soal. Dia akan merasa tersisih, tidak terpakai, dan seterusnya. Dia sudah mau orang lain ada di garis terdepan lebih dari dia. Itu orang ambisius. Harus dia yang di depan, harus dia yang ditonjolkan, harus dia yang ditunjukkan. Kalau mau omong-omong dia saja. Orang ambisius pun gaya begitu. Yang ketiga,
Orang ambisius itu tidak suka lihat orang lain lebih dari dia. Orang lain kalau lebih dari dia sonde suka sama sekali. Itu dia tidur son-sono. Nanti dia mimpi-mimpi buruk jalan terus. Dia hanya berpikir kapan besok pagi. Beta itu orang beta tersuka. Karena beta sonde suka dia lebih dari beta. Masing-masing orang diberikan kemampuan dan kelebihan. Semua orang tentunya bisa lebih dari yang lain. Bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi ketong semua sama memiliki kelebihan dan Allah pakai itu sebagai talenta untuk memuliakan Allah. Yang ketiga, mau untuk berbagi kesusahan. Tetapi kalau kesenangan itu dia pemilik sendiri. Artinya bahwa dia senang kalau lihat orang lain susah, dan susah kalau lihat orang lain senang. Kalau dia senang dia kacang lupa kulit. Tetapi kalau dia susah, dia akan datang raba-raba telinga, ramas-ramas tangan, jalan tunduk-tunduk. Itu orang ambisius Bapak Mama. Yang berikut, yang kelima, orang ambisius itu emosinya tidak stabil. Ciri-ciri orang ambisius. Murid-murid ada dalam posisi ini, memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga timbul pertengkaran di antara mereka. Siapa yang terbesar? Tanpa mengendalikan emosi dan isi otak, hati nurani. Hanya dengan emosional. Harus beta nah. Kalau sonde beta lu tahu toh. Itu jadi soal. Orang ambisius itu haus akan pujian. Dia mau apa yang dia bikin semua orang puji sang dia. Kalau orang susun puji lah itu dia tersinggung. Dia makan puji. Dia son makan nasi, dia makan puji. Jadi kalau dia bikin hal kecil pun pules kau. Pules kau. Pules. Dia suka makan puji. Yang terakhir, tidak memiliki rasa empati. Dia tidak memiliki rasa solidaritas. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang lain dia geser. Karena dia tahu bahwa dia yang orang pertama, orang nomor satu, yang terdepan di antara yang lain. Bapak Mama saudara orang beriman, pertengkaran yang terjadi di antara para murid hanya karena ambisi yang begitu besar. Tanpa melihat bahwa melayani adalah memberikan hati yang tulus. Kerendahan hati untuk melihat bahwa pekerjaan yang kecil adalah karunia Allah bagi tiap-tiap orang. Dan menganggap bahwa hanya pekerjaan besar itu yang disebut dengan karunia. Berbeda dengan orang-orang yang rendah hati. Belajar dari seorang anak kecil yang ditempatkan Yesus di sampingnya. Yesus tentunya menggambarkan kerajaan sorga sebagai seorang anak kecil. Supaya di sana para murid belajar benar bahwa kehidupan melayani, kehidupan persekutuan, kehidupan kebersamaan adalah kehidupan melayani dalam kerendahan hati. Karena itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, dia mudah untuk menghargai orang lain. Menghargai orang lain berarti melepaskan segala ego. Legowo. Orang Jawa bilang, bukan orang Mio bilang. Jangan sampai pulang semua pakai bahasa legowo. Mama, au legowo. Nanti begitu mau makan jadi bukan bilang mama, au nah, bukan. Mama, au legowo. Legowo itu rela, merelakan. Menghargai orang lain berarti bahwa kita merelakan. Merelakan. Tanpa kemudian kita mengedepankan ego dan juga status dan derajat kita. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu pasang telinga. Kotong duduk dan tunggu dengar. Ada satu metode di tengah-tengah pelayanan persekutuan jemaat disebut dengan pastoral. Pastoral itu Bapak Mama salah satu metodenya yaitu banyak mendengar. Jadi kotong pi duduk dengar. Karmana ko Bapak kira-kira kenapa kok son ikut-ikut ibadat? Kalau begitu dia baru bilang, Bapak,
Dia baru sampai kata tahu bilang, oh begitu, oh itu sudah lalu salah dan keliru. Orang yang rendah hati adalah siap untuk mendengar orang lain, siap untuk mendengar pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain tanpa harus menyepelekan. Mendengar. Bukan orang lain omong kau tuh dengar, tapi begitu kau omong kau bilang lu harus dengar karin bete mbak omong. Apalagi kalau dalam rumah itu pas kalau kau kasih contoh. Bapak-bapak itu kalau begitu dia bawa omong, mama, anak-anak semua duduk bapak mau omong ini hari ini. Dan itu semua harus angkat topi dan tundukkan kepala. Amin ke bapak-bapak. Wih, bapak PJ langsung begini. Beda dengan mama-mama. Dia kalau bapak berbilang mama, hei lu santain hari selesai 2 halaman. Bapak baru 1 baris, dia sudah 2 halaman. Banyak mendengar, supaya kalau dapat ketika banyak mendengar maka kotong banyak tahu. Kalau kotong sudah banyak mendengar maka kotong hanya akan menganggap diri benar dan pendapat orang lain salah dan keliru. Banyak mendengar supaya kotong banyak tahu. Yang berikut, tidak merasa iri dengan kelebihan orang lain. Orang yang rendah hati itu biar orang lain lebih dari dia jadi bilang, aku masih seperti yang dulu. Dia sonde iri memang. Dia akan ngomong kalau makan nasi baju makan nasi. Bukan beta bawa piring baru kemudian lu tolong kasih nasi 1 sendok. Sonde perlu iri dengan orang. Karena tanda-tanda orang yang iri dengan orang lain, dia akan memaksakan diri untuk hidup sama dengan orang lain, menempatkan dirinya sama dengan orang lain, bergaya seperti orang lain, buat apa-apa seperti orang lain. Dia tidak akan menjadi dirinya sendiri hanya karena rasa iri. Rasa iri itu tentunya bahwa bapak mama dapat mendatangkan malapetaka, sakit hati bahkan mati bagi diri sendiri. Iri hati itu diibaratkan racun. Ketika semakin hari kotong semakin iri, maka dia akan semakin memakan kita sampai mati. Karena itu jangan iri. Biasa-biasa sah. Kalau Luna Maya cantik kotong juga cantik kok. Yang nona-nona, amin. Jangan iri. Yang berikut, orang yang rendah hati, dia akan menerima kritik, pendapat, dan saran. Orang yang rendah hati akan siap untuk menerima kritik, pendapat, dan saran. Bukan ketika mendapat kritik dan pendapat serta saran orang lain, kemudian tersinggung dan kemudian bergeser memisahkan diri. Besan pergi letewi. Dempung omongnya, aduh sakitnya tuh di sini. Siap untuk menerima kritik supaya di sana kita kembali dibangun, dibentuk menjadi orang-orang berkualitas. Kalau kita tidak bisa menerima kritikan, maka kita akan tidak dibentuk untuk menjadi orang-orang berkualitas. Menerima kritik itu pahit. Tetapi coba kalau ketika kita menerima kritik kemudian mengambil keputusan dan bangkit lagi, maka kita akan lebih dari orang yang kritik sang kita. Siap untuk menerima pendapat orang lain. Jangan hanya kita fokus dengan kotong pendapat, kemudian orang lain pendapat kotong anggap itu angin lalu. Siap untuk menerima saran, walaupun tidak sama dengan apa yang kotong sarankan. Tetapi tentunya bahwa saran orang lain juga terkadang membawa hal yang baik untuk kita. Bapak mau saudara orang beriman. Yang terakhir, memperlakukan semua orang setara. Tanpa melihat derajat status. Tanpa melihat yang terbesar atau yang terkecil, yang paling tua atau yang paling muda, yang memiliki kedudukan atau tidak, yang memiliki kekayaan ataupun yang tidak memiliki sama sekali. Kita semua setara dan sama. Tidak ada orang yang terlalu lebih di atas ini muka bumi. Karena tentunya bahwa kita semua adalah ciptaan yang sama, yang akan kembali kepada sang pencipta yang sama. Begitu pulang itu sonde bawa itu yang terdong tadi. Tetapi begitu pulang kita akan pulang dalam keadaan yang sama. Disebut dengan mayat. Bapak mau saudara orang beriman memperlakukan semua dengan sama. Tanpa harus memilih karena ada kepentingan.
Jangan sampai memperlakukan yang satu berbeda dengan yang lain. Semua sama tentunya. Karena itu mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh bagian firman Tuhan hari ini. Yesus telah melakukan hal kecil dengan cinta. Yesus telah melakukan hal kecil dengan cinta. Dia telah mengosongkan dirinya menjadi yang terkecil. Walaupun dengan status sebagai anak Allah, tetapi dia melakukannya dengan cinta. Dan cinta itu yang kemudian membawa kita untuk menemukan perkara besar. Bahwa melalui jalan sengsaranya, dia membawa kita untuk berjumpa dengan keselamatan dan kehidupan kekal. Hari ini kita ada di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Bukan hanya bagi Bapak Mama, tetapi juga bagi saya yang menyampaikan kabar baik ini. Bahwa hidup dalam kerendahan hati, melakukan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan bagi kita. Walaupun itu merupakan perkara yang kecil, tetapi ketika kita melakukan dengan cinta yang besar, maka itu akan menjadi perkara besar dan luar biasa. Berguna bagi sesama, berguna bagi gereja, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.